Halo Naila Risti, dengar suara Budar? Naila? Assalamualaikum Naila. Ya, oke. Waalaikumsalam. Novita. Selamat bergabung Novita. Assalamualaikum Novita. Novita, Assalamualaikum. Lesia, Assalamualaikum Lesia. Novita, Assalamualaikum. Ya, oke anak-anak, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada anak-anak yang sudah hadir di PBM pagi kita hari ini. Oke, good morning everybody. Good morning. Good morning. Okay, good. Thanks. How are you today? I'm I'm fine, thank fine. you. Thank you. Okay, I'm fine too. Thank you. Okay, today we will study about report text. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang report text. Okay, and the material is uploaded in Google Classroom last week. Jadi materi itu sudah saya unggah di Google Classroom seminggu yang lalu. And then now we will talk more about this text. Hari ini kita akan membahas tuntas atau membahas secara detail tentang report text tersebut. Supaya Budar lebih jelas dengan kalian, boleh anak-anak diaktifkan videonya biar Budar bisa melihat wajahnya yang cantik dan wajahnya yang ganteng. Boleh diaktifkan videonya. Oke, sambil mengaktifkan video, akan saya lanjutkan. Yang pertama adalah report text is like descriptive text. Jadi anak-anak, report text itu hampir mirip dengan descriptive text. Kalian di kelas 8 sudah menerima materi descriptive text ya? Sudah belum? Masih ingat? Sudah toh? Masih ingat? Sudah menerimanya? Teks? Halo anak, masih ingat sudah menerima descriptive text?
Yang ada lagunya tolong di mute dulu lagunya ya. Mengganggu suara kalau diaktifkan lagunya. Halo, yang ada lagunya tolong di mute dulu lagunya. Oke, terima kasih yang sudah di mute lagunya. Oke, anak-anak. Saya ulangi pertanyaan saya. Kalian sudah menerima descriptive text ya di kelas 8 ya? Masih ingat? Masih ingat? Masih dong. Masih ya? Masih. Ya. Pernah membuat teks deskriptif dengan judul apa waktu itu kelas 8? Judulnya apa kalau masih ingat? Lesia. Judulnya apa Lesia ketika itu kelas 8 membuat teks deskriptif? Meta, bisa kasih contoh kelas 8 masih ingat pernah membuat teks deskriptif dengan judul apa? Naila, kalian bisa sambil ya, Naila, masih ingat enggak pernah membuat teks deskriptif dengan judul apa? Coba diulangi. Apa, Nok? My school? My school? My school, ya? Oke, Yainal. My room. My room, oke, good. Betul. Artinya apa nanti, my room, Nal? Kamarku. Iya, oke, good, betul. Pinter, Yainal. Wirdatus Safira. Pernah buat teks deskriptif apa? Wirdatus? Wirda? Wirda? Halo Wirda? Ya, oke. Tadi Naila tadi ya yang memberikan contoh my school, betul? Kemudian Yenal memberikan contoh my room, juga betul? Nah, lo kok mirip kenapa Bu? Ya, karena between report text, between report text and descriptive text have similar description. Jadi kedua teks itu punya kemiripan pada penggambarannya. Kalau descriptive text itu digambarkan secara khusus, artinya my room, ruanganku. My school, sekolahku, itu hanya sekolahku tok, ruanganku tok atau kamarku tok. Tapi di dalam teks report itu yang digambarkan adalah secara umum. Jadi misalnya mau menggambarkan ruangan ya ruangan secara umum. Ruangan itu apa? Ruangan adalah satu tempat di mana kita bisa melakukan aktivitas misalnya. Misalnya sekolah, school. What is school? School is place that we get education misalnya. Nah, jadi report text itu sifatnya adalah umum. Beda dengan deskriptif gitu. Nah, kemudian saya akan berbicara lebih jauh tentang report text yang sudah kalian baca di Google Classroom, ya, bahwa
Report text itu adalah teks yang bertujuan menjelaskan serangkaian fakta logis tentang hal atau fenomena alam, bahkan fenomena sosial secara real atau secara nyata atau disebut secara objektif. Nah, sebelum terlanjut, kalian tahu apa artinya objektif? Lesia. Tahu enggak Lesia? Apa artinya objektif Lesia? Halo Lesia. Apa artinya objektif? Oke, Novita. Novita, dengar suara Budar? Iya. Ya, oke. Objektif. Apa artinya objektif, Novita? Jadi ada objektif, ada subjektif. Oke, saya jelaskan ya. Bahwa teks report itu sifatnya adalah objektif. Objektif itu artinya apa? Objektif itu artinya adalah bahwa dalam melaporkan suatu peristiwa atau suatu hal itu secara real, secara nyata, tanpa dikurang, tanpa ditambah. Jadi sesuai dengan kenyataan. Itu namanya objektif. Faktual. Betul, oke, good. Faktual ya, Nal, betul ya. Secara fakta gitu ya. Oke, nah, kemudian kalau subjektif itu berat sebelah. Lawan dari objektif. Betul, lawan dari objektif. Berat sebelah artinya tidak seimbang gitu loh kalau subjektif itu. Jadi pendapatku yuk seperti ini begitu. Jadi tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan kadang ada yang berita itu ditambah atau mungkin dikurangi untuk menyenangkan para pembaca. Nah, itu namanya subjektif. Tapi kalau report text itu adalah ayo subjektif atau objektif kalau report text? Objektif. Objektif, betul. Good. Nah, karena teks report itu objektif, maka kriteria untuk menjadi satu teks report itu makanya adalah satu, yang paling penting adalah teks report itu sifatnya adalah ilmiah. Ilmiah kenapa? Nah, karena teks yang kita buat itu nanti bahasanya itu cenderung adalah bahasa ilmiah. Makanya akan cenderung lebih, kalau saya bilang ya agak lebih vocabnya agak lebih tinggi begitu ya, agak lebih kalau misalnya menjelaskan tentang hewan ya nanti berkaitan dengan nama ilmiahnya. Kalau tumbuhan ya juga dengan nama ilmiahnya dan sebagainya. Nah, dalam teks report itu nanti ada yang namanya yang termasuk yang bisa dibuat menjadi teks report itu ada yang namanya fenomena alam dan fenomena sosial. Nah, fenomena alam itu yang terjadi akhir-akhir ini karena musim hujan. Itu apa contohnya yang disebut fenomena alam? Yang terjadi karena musim hujan. Apa? Banjir. Banjir, good. Betul. Bahasa Inggrisnya apa ya, Inal? Banjir. Flood. Ya. FLOOD. Flood. Nah. Kemudian apa lagi? Selain banjir. Tanah longsor. Tanah longsor, betul. Erosion ya. Erosi. Iya, oke. Tanah longsor, banjir. Oke. Selain fenomena alam, selain akibat dari hujan apa?
yang terjadi di Yogyakarta. Apa? Yang terjadi di Yogyakarta yang berkaitan dengan vulkanik. Vulkanik itu apa? Gunung. Ya, Gunung Merapi, betul. Ya. Apa yang terjadi di sana? Gunung Merapinya kenapa? Erupsi. Betul, erupted, ya, erupsi. Ya, mengeluarkan apa? Iya, lahar vulkanik begitu. Oke, good. Gunung berapi. Kemudian, nah itu ada flood, eruption, kemudian erosion, itu fenomena alam. Gempa bumi, ya, earthquake, gempa bumi, juga fenomena alam. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, sekarang fenomena sosial. Kalau tadi fenomena alam itu karena peristiwa secara alami. Nah, kalau fenomena sosial itu contohnya apa? Kalau tadi fenomena alam itu terjadi karena secara alami ya, karena alam. Nah, kalau sosial itu terjadi karena masyarakat, karena kejadian di masyarakat, yaitu kejadian yang terjadi di sekitar kita. Kejadian yang kadang kita terlibat di dalamnya. Kejadian yang mungkin apa ya? Tercipta karena manusia. Nah, itu. Tercipta karena manusia itu namanya masyarakat atau secara sosial. Begitu. Contohnya apa? What is the example? Kalau kita tidak berhati-hati ketika kita di jalan tidak mematuhi lalu lintas, what happened? Apa yang terjadi? Kecelakaan. Nah, good, itu baru ya, accident ya. Kecelakaan lalu lintas. Nah, itu contoh fenomena sosial. Oke. Selain accident, kecelakaan, apalagi contohnya? Ayo, yang terjadi di sekitar kita. Mungkin bahkan kadang kamu terlibat atau ikut andil di dalamnya. Selain kecelakaan lalu lintas, apalagi? Boleh mikir ya. Apalagi? Kalau dalam satu kampung kita mengadakan misalnya mau rembuk desa, mau membangun jembatan, mau membangun jalan yang sudah rusak, itu apa yang dilakukan oleh warga? Musyawarah. Betul ya, musyawarah untuk mencapai mufakat. Atau talk together with the neighbor gitu ya. Jadi ngomong dengan masyarakat atau work together, bekerja bersama atau gotong royong. Oke, good, betul ya. Itu contohnya ya Nana ya. Nah, jadi tax report itu bisa dibuat dari temanya dari tadi fenomena alam. Kita kan nggak mungkin toh kalau melaporkan satu kejadian itu kita tambah dan kita kurangi. Berarti kan kita tidak secara objektif ya toh? Iya. Iya. Nah, itu makanya seperti kejadian gunung berapi, kemudian ada lagi gotong royong dan sebagainya. Nah, itu namanya fenomena sosial. Nah, selain fenomena sosial, fenomena alam, kita juga bisa melaporkan objek benda.
Benda contohnya apa? Benda buatan manusia. Gedung, menara, nah itu contohnya. Atau bahkan mungkin hewan, tumbuh-tumbuhan, itu juga bisa kita gambarkan. Nah, tadi kalau Diana mencontohkan my room, itu ruanganku itu teks deskriptif. Kalau kita jadikan tag report, kira-kira judulnya apa ya, Nal? Kalau deskriptif kan my room. Nah, misalnya kita jadikan tag report, judulnya apa? Tadi kan khusus ya, kalau my room, ruanganku. Nah, misalnya mau kamarku, maaf, kamarku begitu. Nah, kalau mau menggambarkan kamar secara umum, judulnya apa kira-kira? My room, apa yang dihilangkan? Judul itu kata apa yang dihilangkan? My. Betul, good. Iya, my. Jadi, Room. ya betul, good. Room. Atau kalau kita mau menjelaskan kamar kita, kamar tidur kita menjadi apa? Kamar tidur, apa bahasa Inggrisnya? Bedroom. Good ya, Inal. Bedroom. Iya, oke, good. Jadi judulnya bedroom. Nah, itu sudah menjadi text report. Ya. Oke. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian tujuannya apa? Kok ada text report? Tujuannya tadi. Tujuannya adalah menggambarkan sesuatu secara umum. Baik itu fenomena alam, fenomena sosial, benda buatan manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, struktur teks dari teks report atau lebih kerennya, bahasa kerennya itu disebut generic structure. Itu atau struktur teksnya itu yang pertama atau biasanya terletak di paragraf 1 or the first paragraph, namanya adalah identification atau dalam bahasa Indonesia adalah identifikasi. Oke, good. Nah, di dalam identifikasi atau in identification, what we have? Apa yang kita punya? Di dalam identification kita akan ketemu atau kita akan diberi informasi tentang definisi dari apa yang kita gambarkan. Misalnya tadi bedroom, ya. Makanya di dalam identification itu nanti akan ada definisi. Kamar tidur adalah satu ruangan di mana kita bisa istirahat, misalnya atau contohnya begitu, ya. Atau bedroom. Bedroom is a place that we can take rest and we can study in it. Nah, misalnya begitu. Identifikasinya. Atau secara menjelaskan definisinya. Nah, baru yang kedua yaitu ciri atau struktur ya. Struktur yang kedua adalah description atau ya dalam penggambarannya adalah penggambaran. Namanya saja penggambaran gitu ya. Nah, di dalam description itu nanti kalian akan mendapatkan informasi lebih detail dari apa yang mau disampaikan. Ya. Misalnya tadi bedroom, nanti akan di situ akan dimunculkan ciri-ciri dari bedroom. Biasanya ciri-cirinya apa? Di dalam bedroom itu biasanya ada apanya di dalam bedroom itu? Kasur. Kasur, betul. Tempat tidur ya. Tempat tidur ya. Apalagi? Lemari. Oke, good. Lemari. Lemari. Terus apa lagi? Bed. Bed ya.
bed, kemudian cupboard, apalagi? Kipas angin. Oke, good. Fan. Oke, boleh. Fan. Ya, fan apalagi? Apalagi? Desk, bisa enggak desk? Meja belajar. Oh iya. Oke. Bisa. Oke, desk. Apalagi? Rak buku. Rak buku. Oke, good. The rack. And then? Gantulan baju. Oke, hanger ya. And then? Apalagi? Yang lebih spesifik. Bantal guling. Oke, good. Pillow. Ya, oke, good. Nah, ciri-ciri tadi atau benda-benda yang ada di sana itu nanti akan masuk pada description. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Tidak ada? Ada pertanyaan? Ini jelas ya? Halo? Iya. Iya, oke. Kita lanjut kalau sudah jelas. Nah, itu tadi generic structure-nya. Saya ulang coba. Generic structure dari report text apa yang pertama? Identification. Oke, good, Novita. The second? Description. Good. Oke, jadi hanya dua. Identification and Description. Oke, good. Itu yang penting. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur kebahasaan atau bahasa yang digunakan ketika kita membuat report text. Biasanya report text itu menggunakan tensesnya adalah simple present tense atau bahasa yang digunakan sehari-hari. Bahasa rutin lah gampangannya gitu. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan karena tadi ya, karena objektif, bahasa yang digunakan itu bahasa yang netral, seimbang, tidak memihak kanan atau tidak memihak kiri atau tidak berat sebelah. Jadi bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang netral, artinya sifatnya ilmiah gitu ya. Kemudian yang ketiga, karena sifatnya tadi itu umum, menggambarkan secara umum, maka judulnya tadi yang saya bilang ya, itu juga terlihat secara umum. Jadi bukan misalnya di erupted in Mon Merapi Yogyakarta, bukan begitu. Tapi Mon Merapi erupted, tidak ada tempatnya. Karena apa? Karena secara umum. Jadi menggambarkan letusan Gunung Berapi. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir adalah banyak menggunakan kata sifat. Baik, buruk, kemudian warna-warna itu ya, warna, itu. Jadi banyak menggunakan kata sifat. Karena untuk menerangkan tadi pada description-nya. Apalagi kalau kita menggambarkan satu profesi, misalnya nurse gitu ya, perawat misalnya. Penggambarnya kan perawat itu gimana toh? Sabar gitu ya.
kemudian teliti, hati-hati. Nah, itu makanya text report itu bahasanya banyak menggunakan kata sifat gitu. Nah, kalian bisa melihat contoh dari text report itu di buku paket pada halaman 166 on page 166 and 167. Di dekatnya apa enggak anak-anak? Buku paketnya? Dekat enggak kalau mau ambil? Dekat ya? Ya, oke. Sudah dibuka. Open your book on page 166 and 167. You get it? Do you get it? Sudah ketemu? Sudah. Ya, oke, good. Terima kasih. Ya, oke. On page 166, what do you see? Apa yang kamu lihat? Kerbau. In English dong. Buffalo. Iya. Itu saya betulkan ya. Cara membacanya adalah buffalo. Gimana anak-anak? Buffalo. Oke, good. Kamu kan terbiasa itu ya, membeli kertas buffalo, ya toh? Nah, itu yang betul cara membacanya adalah buffalo. Yang kedua, the second text, the title. Yang kedua, apa judulnya? Bed. Bed. Apa artinya bed? Bed apa artinya? Kelelawar. Kelelawar, betul. Kelelawar. Ya, betul. Kalau ada kata Batman, berarti apa itu? Manusia kelelawar. Good, ya Inal, manusia kelelawar. Ya, oke. Nah, di situ ada teks buffalo, kemudian ada teks bed judulnya. Nah, kalau Budar boleh tanya, berarti kedua teks itu menggambarkan tentang apa? Talk about buffalo and bed. Animal, good. Iya. Animal. Iya, animal, good. Jadi berbicara tentang hewan atau animal, betul. Oke anak-anak, kita ambil foto bersama. Muncul aja sebentar videonya, nanti kita foto bersama. Kemudian nanti kita akhiri saja pelajaran hari ini. Untuk teks nanti kita bahas untuk pertemuan selanjutnya ya. Ya. Oke. Oke, diaktifkan videonya. Kita foto bersama. Zainul. Ayo. Lesya, Johari, Wirdatus, Meta, Naila Rizky. Muncul sebentar, kita ambil gambar bersama dulu. Ayo ya. Wirda, Johari. Wirda, Johari. Lesya. Ya, oke. Aduh, ganteng-gantengnya anak-anakku. Cantik-cantiknya anak-anakku. Wirda? Wirda mana Wirda? Wirda mana Wirda? Kok belum muncul Wirda? Iya, oke, good. Dulu. Di foto mana? Coba lagi, muncul lagi yang bawah. Oke, good.
Thanks for attention. Makasih anak-anak ya, sudah mengikuti PBM hari ini. Kemudian sudah menyempatkan waktu untuk muncul di Zoom. Saya kasih apresiasi yang tinggi untuk anak yang ikut Zoom hari ini. Dan saya akan memberikan poin lebih pada anak-anak yang muncul pada Zoom hari ini. Terima kasih anak-anak. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bye. Saya tulis dulu yang hadir di Zoom tadi.